The Miracle, episode 122, Stars and Earth, bintang-bintang dan bumi. Banyak sinyal-sinyal ilmiah dikemukakan dalam Al-Quran mendahului penemuan ilmu pengetahuan modern. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabiullah Muhammad SAW. Al-Quran banyak menggunakan anjuran kepada umat manusia untuk berpikir. Bahkan ayat pertama turun adalah perintah Iqra, bacalah, membaca ayat-ayat tertulis dan melakukan penelitian pada alam raya. Salah satu di antara sinyal ilmiah tersebut pada surah Fussilat ayat 11. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit. Dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menuruti perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Fussilat 11. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Fussilat 12. Langit yang merupakan asap sebagai cikal bakal planet-planet dalam terjemahan kita, sebenarnya yang dimaksudkan sebagai material berupa gas yang diperintah oleh Allah untuk datang kepadanya dalam ungkapan sukarela atau terpaksa. Ungkapan ini menunjukkan kekuasaan Allah yang maha berkehendak. Makhluk-makhluk angkasa mewujud dan beredar atas kehendaknya. Kehendaknya itu mewujud dalam sistem jagat raya yang kita istilahkan hukum alam atau sunnatullah. Proses penciptaan alam semesta dikemukakan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, diantaranya surah Al-Anbiya ayat 30 yang sejalan dengan ayat 11 surah Fussilat yang menyatakan bahwa langit dan bumi awalnya bersatu. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa peristiwa Big Bang terjadi sekitar 12 sampai 20 ribu miliar tahun yang lalu. Menurut Profesor Thomas Jamaluddin, ledakan pada hakikatnya adalah pengembangan ruang yang dalam surat Al-Zariyat ayat 47 disebutkan Allah Subhanahu wa taala kuasa meluaskan langit. Menurut para ilmuwan, masa awal adalah ledakan dilanjutkan pembentukan bintang-bintang yang dalam bahasa Arab disebut penyempurnaan langit. Debu dan gas adalah awal pembentukan bintang yang disebut dukkan. Bila panas yang dihasilkan inti telah cukup memantik reaksi fusi nuklir, maka bintang akan bersinar. Suatu saat bintang akan meledak dan unsurnya menjadi penyusun benda langit selanjutnya. Menurut Profesor Thomas, 2 masa itu adalah penciptaan langit yang kadang disebut sebelum atau setelah bumi karena prosesnya terus berlanjut. Dalam bahasa Al-Quran tentang teori Big Bang, pengembangan alam dan pembentukan bintang disebutkan sebagai dia meninggikan bangunannya langit lalu menyempurnakannya pada surat An-Naziat ayat 28. Adapun 7 langit yang disebut dalam ayat 12 ini, ada yang mengartikannya dengan 7 lapisan atmosfer yang sangat kokoh melindungi bumi yang memfilter cahaya matahari dan proteksi terhadap serpihan planet lain. Namun dengan adanya kelanjutan ayat, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya, maka pemahaman tentang 7 lapisan langit bisa berkembang di masa mendatang.
Ada kemungkinan yang dimaksud dengan langit lapisan pertama meliputi bintang-bintang melampaui 7 lapisan atmosfer. Pemahaman akan ayat ini akan berkembang sejalan kemajuan ilmu pengetahuan dan penelitian. Hanya Allah yang Maha mengetahui, namun pengetahuan Allah bisa diwariskan kepada mereka yang belajar dan membaca ayat-ayat qauliyah melalui kitab-kitab sucinya dan ayat-ayat kauniyah di alam semesta.